Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mem Dini yang selalu membagikan seputar materi bahasa Indonesia. Kalian pasti pernah kan melihat orang yang berpidato? Contohnya seperti kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera, atau Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting. Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberi gambaran terhadap sesuatu hal. Nah, sebelum melakukan kegiatan berpidato, biasanya pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Lalu, apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap sesuatu hal yang nantinya disampaikan di depan umum. Kemudian, persuasif berarti mempengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Jadi, teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada khalayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Dalam pidato, pembicara yang menyampaikan fakta dan pendapat yang berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakannya. Nah, kali ini kita juga akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Jangan lupa siapkan buku catatan dan simak video ini sampai habis ya, karena nanti akan ada kuis yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar bisa memberikan video yang bermanfaat. Kalian pasti tidak asing tentang teks pidato. Teks pidato persuasif memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. 3. Materi harus objektif. 4. Berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Yang kelima, terdapat kesimpulan di akhir pidato. Sedangkan tujuan pidato persuasif adalah: 1. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. 2. Memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. 3. Memberikan kesan kepada orang lain. Ada 3 struktur teks pidato persuasif. Pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini berupa pendapat atau sudut pandang penulis. Yang kedua, ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa argumen atau penjelasan pendapat yang disertai dengan alasan logis untuk meyakinkan pendengar atau audiens. Yang ketiga, ada penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi ini berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan pembicara. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh berikut ini. Setelah mengetahui struktur teks pidato persuasif, kita lanjutkan ke kaidah kebahasan teks pidato persuasif. Ada 4 kaidah kebahasan teks pidato persuasif. Yang pertama, penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri. Kata dari itu merupakan kata tempat, sehingga penulisannya dipisah. Sedangkan kata didatangkan ditulis disambung atau disatukan atau juga digabung, karena itu berupa imbuhan atau awalan kalimat. Jadi jelas perbedaan antara kata depan dan juga
kata imbuhan atau kata awalan. Lalu yang kedua, ada penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini bertujuan untuk melibatkan perasaan audiens. Contoh, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Kata emotif di sini adalah kata menghancurkan tanah, karena kata ini melibatkan perasaan dari audiens. Lalu, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kata yang memiliki sinonim dan antonim. Kata sinonim adalah persamaan kata, contoh tanah, lahan, area. Sedangkan kata antonim atau lawan kata, contoh tinggi, rendah, dan cepat, lambat. Yang terakhir ada penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh kegembiraan, kesedihan, takut, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan teks pidato berikut ini. Mari kita telaah bersama. Yang pertama, ada penulisan kata depan. Kata di pagi hari ditulis dengan memberikan spasi. Lalu yang kedua, ada kata emotif. Kata emotif ini adalah kata pribadi yang kokoh dan taat pada aturan. Yang ketiga, ada kata sinonim. Kata sinonim di sini adalah kata tertib dan teratur. Memiliki persamaan ya. Yang keempat, juga ada kata yang memiliki antonim atau lawan kata. Contohnya kata sebelum dan sesudah. Ya. Yang terakhir, ada kata benda abstrak. Contohnya kedisiplinan, karena tidak bisa dilihat dari kasat mata atau tidak bisa dilihat dari indera penglihatan, kata disiplinan. Nah, tadi itu penjelasan tentang struktur kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kalian sudah paham bukan? Coba kalian kerjakan kuis berikut ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Jangan lupa tulis jawabanmu dan kirim ke WA mem ya. Oke, materi ini bisa kalian pelajari lagi dan baca di buku cetak kalian ya. Atau kalau kalian punya sumber-sumber buku yang lain, atau kalian mau mencari lewat YouTube, boleh kalian pelajarin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kerjakan kuisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.